Perkenalkan, nama saya Alfonso Alpareksa, NIM C10511911035. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura pada mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman. Pada kali ini saya akan membuat video tentang cara pengamatan dan pengambilan sampel tanah menggunakan salah satu metode, yaitu metode simple random sampling. Dan setelah itu saya akan membuat tentang video cara pengamatan dan pengambilan sampel untuk salah satu komoditas tanaman pertanian agar bisa dianalisis unsur hara tertentu yang terdapat pada tanaman tersebut. Berikut adalah videonya. Metode simple random sampling. Saya memilih pengambilan contoh tanah dengan metode simple random sampling, yaitu karena metode ini lebih sederhana, mudah, dan cepat, serta data yang diperoleh akan dapat mencerminkan keadaan tanah yang sebenarnya. Nah, jika contoh tanah yang diambil pada lahan bertopografi datar seperti lahan yang setelah saya ambil, yaitu dengan jenis tanah yang sama, yang akan diperkirakan sifat-sifat fisik tanahnya itu homogen atau perbedaannya tidak nyata. Cara menentukan titik sampling pada SRS yaitu dengan cara pertama-tama tentukan batas alami dalam membuat sebuah plot dengan luasan tempat yang ingin diteliti dan diambil sampelnya. Untuk setiap titik yang diambil, yaitu harus mewakili daerah di sekitarnya. Lalu setelah itu tentukan titik-titik sampling seperti gambar di samping dan ambil sampel menggunakan bor ataupun cangkul. Dengan kedalaman yaitu topsoil atau 0-20 cm. Baik, tahap yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengambil sampel yaitu membersihkan di atas permukaan tanah agar lebih mudah untuk mengebor tanah atau mengambil sampel. Berikut adalah cara pengambilan sampel dengan menggunakan mata bor di tanah mineral, yaitu dengan kedalaman 0-20 atau di lapis untuk soil. Cara pengambilan sampel menggunakan bor yaitu dengan cara mata bor ditekan ke tanah dan diputar dengan searah jarum jam. Setelah sampai di kedalaman 20 cm, maka cabut mata bor dari tanah dengan ditarik dan diputar lagi dengan searah jarum jam. Lalu, pisahkan sampel tanah dari mata bor ke alas yang telah disediakan dengan memisahkan bagian tanah yang di luar mata bor dengan menggunakan pisau dan ulangi langkah-langkah tersebut untuk sampel lainnya sampai selesai. Selanjutnya adalah menganalisis warna sampel tanah yang ingin diamati menggunakan buku Monsell Soil Color dengan cara menyesuaikan warna tanah dengan warna yang terdapat pada Monsell. Dan setelah dianalisis, warna yang terdapat yaitu warna dark brown atau dengan kode 7,5 YR 3/4. Lalu untuk berikutnya, dari sampel tanah yang dianalisis terdapat tekstur tanah dengan lempung berdebu, sedangkan struktur tanahnya yaitu gumpal membulat dan konsistensinya yaitu agak lekat. Berikut adalah beberapa sampel tanah yang diambil dalam metode SRS dengan sampel yang mewakili setiap daerah yang telah ditentukan. Lalu, ambil sampel sebanyak 500 gram di setiap sampel tanah yang telah ditentukan dengan digabungkan pada satu wadah yang diaduk merata dan menjadi sampel komposit. Lalu setelah itu, masukkan sampel pada plastik dan sampel diberi nama. Setelah itu, sampel siap dibawa ke laboratorium. Sekian untuk pengamatan dan cara pengambilan sampel menggunakan metode sampel random sampling. Terima kasih. Berikut adalah teknik pengamatan dan pengambilan sampel tanaman untuk kebutuhan analisis hara tertentu pada suatu komoditas tanaman pertanian, yaitu tanaman jeruk sambal. Berikut adalah cara menganalisis dan mengamati
unsur hara pada tanaman melalui daun yang akan dianalisis di laboratorium. Nah, contoh tanaman ini adalah tanaman jeruk, yaitu jeruk nipis atau jeruk sambal, di mana dengan cara mengamatinya itu yang kita ambil adalah daun dewasa, dan di mana pada bagian ujung terdapat putik atau buah muda. Karena tidak ada bagian putih atau buah muda, tetapi tetap saja bisa diambil. Cara pengambilannya yaitu dengan menggunakan daun yang nomor 2 dari ujung, 3, 4, 5, dan seterusnya, sehingga mendapatkan total daun yaitu 25 agar mudah dianalisis di lab. Contoh daun yang dewasa dan baik adalah seperti ini. Sekian dari video yang saya buat. Jika ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih.